Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ranti Safa Marwa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Melalui video ini, saya akan membagikan pengalaman saya bersama para aktor kesehatan masyarakat. Yuk kita simak videonya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan merupakan suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan sehat dengan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat. Lalu kebijakan kesehatan merupakan segala tindakan pengambilan keputusan yang mempengaruhi sistem kesehatan yang dilakukan oleh aktor institusi pemerintah, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya. Untuk membuat sebuah kebijakan kesehatan, perlu memperhatikan segitiga kebijakan yang terdiri dari aktor, konten, konteks, dan proses. Aktor kesehatan dapat berupa individu, kelompok, maupun organisasi. Kesehatan masyarakat dapat berasal dari kader kesehatan, puskesmas, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi, dan kementerian kesehatan. Berikut adalah cuplikan video mengenai wawancara saya dengan para aktor kesehatan masyarakat. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ibu Astri. Saya orang tua dari Ranti Safa Marwa. Baik, kita mulai ke pertanyaan pertama ya, Ma. Boleh tolong ceritain nggak, Ma, gimana saat kehamilan Ranti? Waktu saat Mama mengandung Ranti, ya semua alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mama nggak ada rasa mual atau rasa ngidam, ya semua berjalan dengan lancar aja. Assalamualaikum, saya Desi dari Kader Posyandu Pamulang Permai. Saya itu bergabung itu sejak tahun 2019. Ibu, boleh tolong diceritain Ibu pengalaman Ibu sebagai kader Posyandu Pamulang Permai? Kalau misalnya di Posyandu itu ya menyenangkan sih ya. Tapi sejak pandemi ini tuh ya PDLS tuh cukup lumayan sih. Ya. Program yang dilakukan apa aja ya, Bu? Kalau untuk programnya itu kita memberi kita tuh pengukuran balita, penimbangan berat badan, tinggi, kita kasih vitamin A, terus tablet buat anak remaja. Nama saya Trias Kurniwati. Saya Kasubag Program dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Baik Bu, tadi berbicara tentang kebijakan, boleh tolong disebutkan nggak Bu, misalnya kebijakan yang diberlakukan di Kabupaten Lampung Selatan tuh kayak gimana untuk mengatasi pandemi ini? Sebenarnya kalau di kita untuk kebijakan itu kan ngikutin dari kementerian. Nanti kan kementerian diturunkan ke provinsi, provinsi ke kabupaten, seperti itu. Jadi kita ngikutin. Makanya ketika di pusat berubah, kita kan berubah juga. Jadi misalnya seperti kebijakan yang terakhir itu apa ya? Yang dari misalnya dari Kemendagri, ada kan yang nomor 10 itu untuk PPKM. PPKM apa tuh? Yang pembatasan PSBB. Ya, nah itu kalau dulu kan kayak surat keterangan rapid itu kan berlakunya 3 hari. Nah kalau yang sekarang kan sehari. Nah ketika sehari itu kan menyulitkan gitu loh. Sedangkan di Lampung Selatan ini kita itu kan pintu gerbangnya Sumatera kan. Jadi banyak kayak kelimpahan dari luar. Saya Noviani, saya kebenaran dulu tugas belajar juga di FKM UI, terus kebenaran waktu S2 saya ngambil FETP ya, jadi EPIT lapangan. Nah di tahun 2021 di bulan Februari saya dipindah ke bagian surveillance dan
imunisasi. Saya izin bertanya lagi. Jadi kan letak geografis Lampung itu kan sebagai provinsi terdepan ya Bu di Sumatera. Maksudnya itu kayak gerbang masuknya gitu kan? Iya. Dari Jawa, dari Bakauheni gitu, atau dari bandaranya juga ada. Nah itu ada apa ya Bu, kesulitan atau hambatan sendiri nggak sih Bu di Dinas Kesehatan Provinsi Lampungnya? Jadi kayak sekarang tuh semua orang masuk ke Sumatera kan mesti lewat Lampung dulu kan Bu? Oke. Jadi gini, kita itu ya Lampung itu kalau kita tidak pandemi posisinya sangat strategis karena dia pintu gerbang Sumatera. Kadang kita tuh disebutnya Jawa Utara. Saking kita tuh sudah saking dekatnya dengan Jawa. Kita dianggap provinsi Jawa Utara gitu. Nah, tetapi ketika jadi pandemi, dia jadi letak strategis ini jadi nggak strategis gitu, yang nggak seperti Ananda katakan. Orang semua mau masuk, apalagi ada tol sekarang. Nah, jadi memang tantangannya Lampung ini saat pandemi itu, yaitu dia pintu gerbang Sumatera. Kemudian dia tuh penduduk tertinggi nomor 2 di Sumatera. Jadi kita tuh populasi beresikonya tinggi kami ini. Kan kalau kita bicara epidemiologi, population at risk. Orang ini beresiko nih untuk kena COVID itu jadi gede karena kita penduduk nomor 2 di Sumatera. Enggak. Nama saya tuh Deyasi Eka Saputri. Kalau mulai bekerja di Kemenkes sih, saya terhitung baru ya, Mbak. Itu di November 2018. Oke, baik Bu. Lalu kalau pengalamannya nih Bu, boleh cerita-cerita nggak Bu selama di Kemenkesnya? Saya dulu pertama masuk itu saya masuk di tim DAK ya. Jadi di Biro Perencanaan itu ada salah satu subbak namanya subbak PPTD ya. Itu di dalamnya tupoksinya itu mengurusi perencanaan DAK. DAK itu dana alokasi khusus. Nah, di dana alokasi khusus itu kan dana pusat yang diberikan ke daerah ya sampai kabupaten kota. Nah, di situ saya berinteraksi dengan banyak orang. Jadi seluruh kabupaten kota kan yang punya mengajukan dana DAK kesehatan itu ke kita kan, ke tim DAK itu. Nah, itu saya merasa saya bisa berinteraksi ke seluruh teman-teman di Dinas Kesehatan. Selama pembelajaran mata kuliah manajemen dan kebijakan kesehatan, banyak sekali ilmu dan manfaat yang saya dapatkan. Antara lain, memahami prinsip manajemen, administrasi, dan kebijakan kesehatan, serta implementasinya dalam sistem kesehatan di Indonesia, memahami ruang lingkup dari manajemen kesehatan yang terdiri atas prinsip administrasi dan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, serta kebijakan dan undang-undang terkait kesehatan yang berlaku di Indonesia, serta menambah wawasan melalui wawancara dengan para aktor kesehatan masyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih.